Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Pelajaran ini berbicara tentang beberapa orang yang menyaksikan dan bersaksi tentang siapa Yesus. Saya membagi pelajaran dalam minggu ini dalam 4 bagian besar. Yang pertama adalah bagaimana Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang siapa Yesus. Ini fokus pada pelajaran hari Minggu dan Senin. Kemudian bagaimana Yesus menjelaskan dirinya sendiri. Ini fokus pada pelajaran hari Selasa. Dan kemudian kesaksian Bapa tentang Yesus. Fokus pada pelajaran hari Rabu. Dan kesaksian orang banyak tentang Yesus. Pelajaran hari Kamis. Yang pertama, bagaimana Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang siapa Yesus? Di dalam Yohanes pasal 3, ketika ada seorang Yahudi yang mencoba membandingkan pelayanan Yesus dengan pelayanan Yohanes Pembaptis, bisa saja Yohanes Pembaptis menjadi cemburu terhadap Yesus. Karena biar bagaimanapun murid yang dimilikinya dulu, kini setelah menjadi murid Yesus. Akan tetapi, Yohanes justru menunjukkan kerendahan hatinya, gantinya dia cemburu kepada Yesus. Bagaimana caranya? Pertama, Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Justru aku adalah orang yang mempersiapkan jalan baginya, bagi Yesus. Aku justru mengarahkan orang kepada Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 28. Lalu yang kedua, Yohanes katakan, aku hanya bersaksi tentang dia, tentang Yesus yang kamu lihat itu. Dalam Yohanes 1 ayat 6-8. Lalu yang ketiga, Yohanes katakan, saya adalah sahabat dari mempelai pria. Sementara mempelai pria itu adalah Yesus. Dan kemudian umat Allah adalah mempelai wanitanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 29. Dan yang keempat, Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, yaitu Yesus. Dan aku, katanya, harus semakin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Bukan hanya itu. Yohanes juga memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Apa tujuannya? Yohanes ingin agar orang Yahudi mengenali bahwa Yesus ini yang di hadapan mereka ini adalah penggenapan dari nubuatan tentang raja atau tentang Mesias yang akan datang. Raja itu tidak datang sebagai pemimpin politik dan juga militer. Melainkan raja itu, Mesias itu datang sebagai seseorang yang akan mengorbankan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa manusia. Dan penjelasan bahwa Yesus adalah anak domba Allah bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Itu hal yang baru. Karena yang mereka harapkan adalah raja yang akan datang menjadi penguasa dan membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Roma. Lalu kemudian bagian yang kedua, bagaimana Yesus menjelaskan tentang dirinya, fokus pada pelajaran hari Selasa. Di dalam Yohanes pasal 6, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak melihat kemampuan Yesus ini dan bersepakat untuk mengangkat atau menobatkan Yesus sebagai raja. Karena mereka pikir, orang ini adalah orang yang layak untuk menjadi penguasa dan membebaskan kita dari penjajahan Roma. Akan tetapi, Yesus kemudian menjelaskan makna rohani dari roti yang dibagikannya, yang memberi makan sekian banyak orang. Yesus berkata, akulah roti hidup, dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dan aku akan memberikan roti atau dagingku atau tubuhku untuk kehidupan dunia. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Dan pernyataan ini menyadarkan orang banyak bahwa Yesus tidak akan menjadi raja dunia yang mereka nanti-nantikan. Dan tentu saja hal ini mengecewakan banyak orang. Yang mereka harapkan Yesus akan jadi penguasa, ternyata tidak. Justru Yesus akan dikorbankan. Apa akibat dari pengakuan Yesus ini? Akibatnya adalah banyak para pengikut atau murid-muridnya yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Karena mereka kecewa. Ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Akan tetapi Yesus kemudian bertanya kepada rombongan yang lebih kecil, yaitu 12 muridnya. Lalu kemudian mereka berkata, diwakili oleh Petrus, bahwa kemana lagi kami harus pergi? Dan mereka tetap memilih untuk bersama dengan Yesus.
Karena mereka tahu, setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka menyadari bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sekalipun segala sesuatunya akan semakin dilengkapi setelah nanti kematian Yesus. Itu ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-69. Kemudian bagian yang ketiga, bagaimana Bapa bersaksi tentang Yesus? Fokus pelajaran pada hari Rabu. Yohanes Pembaptis memang bersaksi tentang siapa Yesus. Namun kesaksian yang paling kuat datang dari Bapa dan juga Roh Kudus. Pada saat kapan? Pada saat Yesus menerima baptisan. Tidak ada kesaksian yang melampaui kesaksian yang disampaikan oleh Bapa tentang Yesus. Dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Pemandangan ini atau situasi ini disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya dia kembali menyaksikan apa yang dia lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Yohanes katakan, Allah yang menyatakan kepadaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian bagian yang keempat, bagaimana orang banyak bersaksi tentang Yesus? Ini fokus pada pelajaran hari Kamis. Orang-orang Yahudi banyak yang ingin membunuh Yesus. Akan tetapi kita lihat pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun yang ditulis dalam Yohanes pasal 7, ternyata banyak juga orang-orang Yahudi yang berpendapat bahwa Yesus itu orang baik. Ia tidak menyesatkan seperti dalam Yohanes pasal 7 ayat 12. Yesus itu adalah nabi yang akan datang, Yohanes 7 ayat 20 ayat 40. Kemudian Yesus adalah Mesias, Yohanes 7 ayat 41. Walau mereka tidak secara terang-terangan mengakui tentang pemahaman mereka tentang Yesus ini, secara terbuka mereka tidak lakukan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang lain, penguasa-penguasa yang lain. Tetapi paling tidak, bagi diri mereka sendiri, bagi pikiran mereka, bagi hati mereka, mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan kita tahu ceritanya, seorang Farisi bernama Nikodemus, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan dia membela Yesus di hadapan para imam kepala dan juga para orang Farisi ketika mereka memperbincangkan tentang Yesus. Inilah topik pelajaran sekolah sahabat kita untuk 1 minggu ini. Semoga menolong Anda memahami dan memperoleh gambaran lebih besar, lebih lengkap dari pelajaran sekolah sahabat ketika Anda mempelajarinya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.